Puji Tuhan, saudaraku. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 23, seminggu lagi sudah, 8 hari lagi sudah masuk akhir bulan Agustus dan kita akan masuk ke dalam bulan September. 3 bulan lagi kita juga akan mengakhiri tahun 2021. Dan waktu begitu cepat, dan kalau kita tidak melihat ke belakang lagi, kalau kita melihat ke belakang lagi, tidak terasa bahwa pandemi ini juga sudah hampir 2 tahun, nanti sampai akhir tahun, saudara. Nah, dan saya percaya bahwa mungkin di antara kita semuanya bertanya-tanya kapan semua ini akan berakhir. Dan saya melihat kondisinya akhir-akhir ini, PPKM juga makin diperpanjang. Mungkin dari sebagian di antara kita yang bertanya-tanya kapan semua ini akan berakhir. Kapan semua ini akan berakhir. Kita berdoa terus-terus, doa setiap pagi juga, minta supaya Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan nyahkan virus ini dari muka dunia ini di Indonesia, tapi nyatanya juga belum berakhir. Dan seringkali ini mempengaruhi setiap iman percaya kita. Seringkali situasi yang kita hadapi hari-hari ini pun membuat kita menjadi takut, saudara. Membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi bingung, dan juga terlebih kita juga bisa menjadi tidak percaya lagi. Saya kemarin melihat sebuah podcast dari seorang yang terkenal public figure. Dia seorang olahragawan, olahraganya juga rajin, ya, minum vitamin A, B, C, D komplit. Tapi dia juga mengalami sakit kena virus COVID ini, saudara. Dia merasa tidak percaya lagi, dia merasa kecewa, di situ dikatakan. Nah, jadi saya melihat bahwa saya olahragawan, saya sehat, saya benar-benar menjalani hidup sehat, makan yang sehat, tapi juga saya mengalami hal seperti ini. Mungkin kekayaan, uang bukan masalah buat dia. Tapi begitu ada penyakit, ketakutan, hampir mati, itu membuat dia juga goyah. Itu orang yang punya uang, saudaraku. Bagaimana dengan kita-kita yang mungkin hidupnya biasa-biasa saja, yang hidupnya dari sehari ke hari, di mana sekarang PPKM ini juga gerak ekonomi makin terbatas, semuanya serba dibatasi. Ya. Seringkali mulut kita berkata, ya mengucap syukur, puji Tuhan. Tapi bisakah kita juga dalam hati yang terdalam kita mengatakan juga, Tuhan, aku juga tetap memuji Engkau. Bisa? Saya harus bicara jujur, seringkali kita dalam hati kita mungkin terkikis rasa percaya kita kepada pertolongan Tuhan. Apalagi dengan tidak berakhirnya juga pandemi ini. Jangan-jangan itu mengikis iman kita. Mengikis pelan-pelan. Sehingga kita jadi malas berdoa lagi. Ya sudah berjalan sesuai seadanya. Supaya kita dikatakan rohani, kita mengatakan, wah situasi lagi sulit, tetap bersyukur. Tapi apa yang Tuhan kehendaki dalam ucapan syukur ini? Apa yang Tuhan kehendaki supaya kita di dalam menghadapi semua ini kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kita semua bersama-sama mencapai yang namanya finish strong. Sampai mencapai garis akhir dengan penuh kemenangan tiap-tiap hari. Saya belajar dari kisah Elia yang di Gunung Horeb, ya. Mari kita sama-sama baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Ya. Ini sebetulnya kisah yang menarik, saudaraku. Ini tentang Elia. Tapi sebelumnya ini ayat 19 ini kelanjutan. Elia ini seorang nabi yang ajaib, yang luar biasa. Dia sudah mengalahkan Nabi Baal, kemudian dia juga melihat tanda-tanda hujan akan datang. Dia begitu perkasa, seorang nabi Tuhan yang diurapi Tuhan dan sangat luar biasa. Dia mengalahkan Nabi Baal 450 dengan seorang diri.
Bukankah itu hal yang ajaib, pertolongan Tuhan ketika dia berdoa, tahu-tahu api Tuhan menyambar kayu bakar sehingga terbakar. Sehingga nabi-nabi itu dibunuh. Terjadi keajaiban lah pokoknya. Tapi mengapa, saya kadang-kadang bertanya-tanya, mengapa Elia pun manusia biasa. Dalam 1 Raja-Raja ayat yang pertama, ayat 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ke-8. Ya. Saya bacakan ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, ya yang kedua. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Lanjut, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nah, jadi saudara, saya melihat bahwa Elia ini juga manusia biasa. Dia juga dilanda ketakutan. Dan ketika saya baca itu dia kan lari ya dari Yesreel ke mana? Ke daerah Yehuda. Itu kurang lebih kalau saya pelajari saudaraku, ketika saya baca, saya cari-cari, itu jauhnya ternyata hampir 130 kilo. Itu kurang lebih 80 mil. Jadi 130 kilo, ditinggalkan bujangnya di sana, dia lari lagi. Berarti betapa dia saking ketakutannya saudaraku. Ketakutan yang sangat. Bayangkan dia sudah mengalahkan 450 nabi Baal, tapi oleh karena Isabel cuma kasih berita loh. Kasih berita. Tiba-tiba takut. Sampai lari demikian. Artinya saya melihat kok bisa terjadi seperti itu. Karena Elia pun manusia biasa. Jadi ketika, artinya apa? Jadi setelah saya pelajari, ketika dia hidupnya lelah, letih, maka kehilangan keintiman dengan Tuhan. Maka ketika ada berita yang menakutkan, itu menjadi kabur. Jadi dia tidak mengingat lagi perbuatan Tuhan yang ajaib dan dahsyat ketika dia dengan pertolongan Tuhan mengalahkan 450 nabi Baal. Lupa semuanya. Karena ketakutan saudaraku. Dan saya melihat juga di dalam, coba kita baca di dalam Ayub. Ya. Ayub pasal yang ketiga. Ayub pasal yang ketiga, ayat yang ke-25. Di sini saya melihat lebih jelas lagi.
Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara, seringkali begitu ketakutan itu, makanya ketika ketakutan itu mendera kita, kita menjadi cemas, gelisah. Dan akhirnya bisa terjadi hilang akal, kita berbuat yang tidak-tidak. Nah, jadi saya mau cerita juga ya. Teman saya pun begitu, saudaraku. Ada seorang teman saya secara materi tidak kurang. Tapi hidupnya gelisah. Takut, lihat temannya meninggal, sakit ini. Jadi dia takut, enggak tenang. Minum obat ini, minum obat itu. Yang tidak apa-apa jadi apa-apa, sakit perut. Sampai ke dokter, dia bilang dokter nggak ada apa-apa, itu biasa. Bapak cuma perlu tenang aja. Tapi tidak bisa, saudaraku, gelisah terus hidupnya. Nah, seringkali ketakutan itu juga melanda kita semua. Jangan sampai, saudaraku, ketakutan ketika menguasai hidup kita, itu membuat kita menjauh dari Tuhan, membuat kita tidak dekat lagi dengan Tuhan. Karena merasa sudah biasa. Saya hari-hari ini udah biasa begini, udah dilanda ketakutan biasa. Ya sudah, berarti saya jalani hidup saya saja, sehingga kenapa? Itu hal yang biasa, jadi saya nggak perlu Tuhan lagi. Takut tidak takut, saudara jangan sampai menganggap, tidak ada juga pertolongan Tuhan datang kepada saya. Sama saja, pandemi ini belum berlalu juga kok. Hati-hati saudaraku dengan cara berpikir seperti ini. Iblis sedang membelokkan cara berpikir saudara supaya saudara melenceng dari firman, dari saudara yang percaya kepada Tuhan, beriman menjadi kurang percaya. Dan saya melihat juga saudaraku bahwa kalau itu kita pelihara terus, jangan-jangan kita juga lama-lama meninggalkan Tuhan, saudaraku. Nah, bagaimana saudaraku sikap yang seharusnya kita miliki hari-hari ini? Ada dua, saudaraku. Ada yang takut karena ketakutan, karena cemas, bingung, khawatir ada. Tapi juga ada takut Tuhan. Takut Tuhan itu berbeda. Takut Tuhan itu adalah kita benar-benar hormat kepada Tuhan. Kita benar percaya kepada Tuhan. Bahwa sadar bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib, ya Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Jadi ketika saudara dilanda ketakutan, kalau saya sudah menyadari Tuhan, Engkau yang dulu sudah menolong saya, sekarang pun Engkau tetap menolong saya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau saudara nggak menyadari itu, percayalah saudaraku, lambat laun, lama-lama kita akan terhilang, saudara. Kita udah menganggap biasa. Nggak perlu lagi Tuhan. Apakah itu? Mari saudaraku, intim dengan persaudaraan Tuhan. Nah, saya belajar juga dari Yosafat. Ya, ayo sama-sama kita baca juga di dalam mana ya? 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 18, tapi ini sebagian aja ya. Dua Tawarik 20. Ini keterangan judulnya adalah kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Ini saya bacakan enggak sampai 18 ya. Ini yang poin yang penting yang saya akan bacakan. Firman Tuhan ini nanti saudara bisa baca di rumah. Ayat yang pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku.
Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yaitu pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik kami, dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yehaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel." Saya lanjutkan saja. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saya benar-benar senang dengan kisah ini, saudaraku. Artinya, Yosafat ini di dalam menghadapi sebuah laskar yang akan dan menyerang dia. Dia tahu dan dia sadar, kekuatanku tidak seberapa Tuhan. Aku akan kalah. Dapat kabar lagi. Ingat, pasukan di sana musuh kita besar sekali loh. Banyak sekali. Itu membuat Yosafat takut. Ya. Sama dengan sekarang ini. Seberapa banyak berita-berita yang berseliweran di media sosial dimanapun. Kabar-kabar dari tetangga, WA grup, segala macam, begitu menakutkan kita. Rasanya udah perlindungan diri dari masker apapun sudah masuk dalam mulut kita. Sudah kita prokes segala macam. Tapi tetap saja berita itu sekadang membuat kita takut. Yosafat pun demikian. Tapi yang saya belajar apa? Yosafat ambil langkah cepat. Dia ambil keputusan. Untuk apa, saudaraku? Untuk mencari Tuhan. Dia tidak terlena dengan melankolis. Waduh, gimana ya? Cara apa lagi ya? Dengan cara-cara gimana ya, pasukan saya ada berapa ya? Apa dilatih lagi? Tidak. Tapi dia malah menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk cari Tuhan dan berpuasa. Ini sebuah keputusan yang diambil dengan cepat dan tepat. Karena dia sadar, aku siapa Tuhan? Aku tidak punya kekuatan apa-apa.
Saudara, siapa di sini yang merasa hebat dan merasa kuat, punya segala-galanya? Di hari-hari ini tidak ada orang yang hebat, saudara. Orang yang kaya, yang punya pabrik oksigen pun, kalau Tuhan mau ambil bisa saja lewat, saudara. Kalau gitu siapa kita ini? Tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Yosafat yang ambil keputusan dengan tepat. Dia cari Tuhan. Seluruh rakyatnya juga cari Tuhan dan berpuasa. Suami, istri, anak-anak semuanya. Ini sebuah keputusan yang tepat, saudara. Dan akhirnya saudara lihat, kemenangan Tuhan berikan. Tuhan senang ketika anak-anaknya mencari Tuhan. Mencari wajahnya. Dan saya percaya bahwa ketakutan, kalau saya lihat ya dari sepanjang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, setiap pasal, setiap ayat, setiap perikop selalu ada yang namanya, tidak ada yang namanya tidak ada yang takut. Semua ada kata takut, 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 takut. Semua ada kata takut. Jadi artinya kenapa? Ketakutan sudah menjadi bagian daripada seluruh. Tidak ada yang, seorang enggak takut. Tidak ada. Tokoh apapun pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Dilanda ketakutan. Tinggal bagaimana sikap kita dalam mengambil keputusan untuk kemenangan kita boleh peroleh. Jadi saudaraku, Yosafat ini mengambil keputusan yang tepat, mengajak puasa, dan akhirnya dapat nubuatan. Bagaimana caranya, Tuhan kasih tahu bagaimana cara bertempur, tidak usah melawan, diam saja, dan kemenangan diperoleh Yosafat. Karena kenapa? Tuhanlah yang berperang. Mau nggak saudara, bahwa setiap kita ketika kita dilanda ketakutan, kita mencari Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan yang berikan kemenangan kepada kita. Amin saudaraku. Mari saudara memiliki itu saudaraku ya. Kemudian kita melihat juga saudaraku, dalam Yosua 1 ayat 9 pun, Yosua ingatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu solusi juga yang membuat kita menghadapi ketakutan itu, hanya kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan tawar hati. Jangan pernah ragu. Jangan pernah takut. Hadapi semuanya itu dengan keberanian. Saudara, saya pikir tempat apapun tidak ada tempat yang membuat kita lari daripada kenyataan ini. Beberapa teman saya kemarin tadi ditelepon kepada saya, baru pulang dari Bali katanya. Ngapain? Saya menghindar. Dia tinggalnya di Bandung, saya menghindar. Banyak sekali yang di tempat saya ini yang kena COVID, saya menghindar. Berapa lama? 2 bulan. Waduh, saya pikir-pikir, waduh 2 bulan, sewa villa berapa puluh juta saya pikir. Dia tenang saja kayaknya. Wah, aku sudahlah, nikmati hidup lah. Nggak usah pusing lah. Tapi begitu, saya tadi ngebel, udah pulang? Masih di Bali? Oh udah pulang. Waduh, di sini makin gawat aja katanya tuh. Tetap aja balik lagi ke Bandung, takut lagi. Udah tenang di Bali 2 bulan, balik lagi ke Bandung, takut lagi. Jadi nggak ada tempat yang aman. Teman saya kemarin, pusing saya di Tegal lah. Kok situasinya begini terus, PPKM terus. Udah saya ke Bandungan. Mau nginep di hotel di Bandungan biar tenang. Ya paling 2 hari. Balik lagi ya pusingnya datang lagi. Iya kan, takutnya datang lagi. Iya kan. Cuman bedanya mereka punya uang untuk menghibur diri sementara. Pindah lokasi aja. Balik lagi ya pusingnya tetap aja nempel. Saudara. Makanya saya bilang pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Tidak ada yang lain. Coba kita akan baca juga saudaraku. Ini yang saya juga lihat luar biasa di dalam Markus 4. Markus 4 ayat yang ke-40 ya. Ini judulnya sudah biasa kita dengar ya. Tapi saya mendapatkan ini suatu hal yang
saya renungkan, ini ayat ini berulang-ulang saya baca dan saya dapatkan sesuatu yang baru ya. Angin ribut diredakan. Pada waktu itu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengaumaulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, "Siapa gerangan orangnya sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yang saya mau garis bawah di sini adalah ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saya penasaran dengan ayat ini, saudaraku. Jadi saya lihat di Amplified Bible. Di situ dikatakan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, kalau diterjemahkan tuh, apakah kamu tidak memiliki iman? Yesus akan mengatakan, aku ini loh sudah ada di dalam perahu loh. Aku tuh bersama-sama dengan engkau loh. Jadi ketika angin ribut, badai datang, kamu tetap tidak percaya. Kamu tidak memiliki iman. Aku sudah ada bersama-sama dengan engkau loh. Kenapa kamu takut? Kalau saya lihat di Ibrani juga saya pelajari seperti itu. Apakah kamu tidak percaya dan kamu tidak memiliki iman? Jadi iman dan percaya itu terkait. Bagaimana akan terjadi mujizat kalau kita tidak percaya? Bagaimana tidak terjadi mujizat kalau kita juga tidak punya iman? Yesus ada loh. Yesus ingin menyatakan dirinya, aku ada bersama-sama dengan engkau dalam perahu yang sama. Secara logisnya beginilah, kalau dalam perahu yang sama, biarpun Yesus tidur, masa dia mau mati? Dia masa gak sadar bahwa perahu itu akan tenggelam kalau ada angin ribut dan menenggelamkan kapal itu? Kok malah yang lain murid-muridnya ribut gak karuan? Kan seperti itu kalau diterjemahkannya. Iya kan? Nah, jangan sampai ketika situasi ini kita menjadi gaduh pun, kita jadi ribut, kita mencari kekuatan sendiri, kita pertolongan ke sana kemari pakai kekuatan sendiri, akhirnya kita nihil. Yesus nggak ada ya, pada Yesus ada dalam setiap pribadi kita. Yesus ada di samping kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Masalahnya, untuk menggerakkan itu butuh iman, butuh percaya. Supaya apa? Pertolongan datang, ajaiban datang dalam hidup kita. Tuhan ini menyatakan loh, aku ada loh di dalam perahu ini. Masalahnya orang sadar nggak bahwa Yesus ada dalam perahu itu? Jangan-jangan selama ini kita nggak sadar. Dan saya percaya juga murid ini nggak sadar, malah membangunkan dia. Tapi sesungguhnya ketika tahu Yesus ada di situ, imannya yang bekerja. Karena setiap kita memiliki kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita ini semua diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menghalau musuh dengan kuasa yang daripada Tuhan. Ini kekuatan kita, saudara. Makanya Tuhan seringkali ngomongnya, jangan takut, bukannya tidak takut, tidak boleh takut, bukan. Jangan takut. Artinya apa? Takut tetap ada dalam hidup kita. Ketakutan pasti ada dalam kecemasan, ciut hati, gelisah, pasti ada. Macam-macam bentuknya ketakutan itu macam-macam. Gelisah, tawar hati, kemudian gamang, jereh, apapun lah nama bentuknya. Ada. Itu ada di sekitar kita. Tiap hari kita pasti bisa ngalami. Di dalam bisnis, di dalam keluarga, di dalam apapun kita akan ngalami.
tentang masa depan kita, tentang apapun, saudaraku, pasti kita mengalami. Tapi Tuhan ketika di dalam ayat ini, dalam Markus 4 ayat ke-40 ini, Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, aku ini ada loh bersama-sama kamu. Kau tinggal gerakan imanmu, kau tinggal percaya, maka terjadi mujizat dalam hidup kita. Hanya itu, saudara. Hanya sesederhana itu. Namun seringkali lupa, kenapa? Karena kita gaduh dengan pikiran kita sendiri, dengan pola pikir kita, dengan perasaan kita, dengan keinginan dan kekuatan kita, sehingga kita tidak melihat ada Tuhan di samping kita yang sanggup menolong kita. Ya seperti Yosafat tadi, saudaraku. Nggak usah ngapa-ngapain, Tuhan yang berperang buat kita. Masalahnya, seringkali saya dan saudara belum menyadari sepenuhnya. Seringkali kita disibukkan dengan cara berpikir kita, dengan rancangan-rancangan kita. Saya percaya juga setiap keluarga, saudara juga dapat ujian, dapat pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan saya percaya juga. Mari saudaraku, kembangkan itu, tetap tingkatkan iman percaya kepada Dia dengan cara bagaimana? Ya nyembah Tuhan, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Tapi yang utama adalah mulai sekarang saudara ambil keputusan. Apapun yang saat ini saudara sedang hadapi, apa yang akan saudara lakukan? Pertama kali saudara ketika ketakutan itu melanda hidup saudara, apakah saudara akan mencari pertolongan dari orang lain? Atau dari Raja di atas segala yang sanggup menolong hidup kita? Jangan yang lain, saudaraku. Situasi sekarang boleh susah, tapi saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, pasti ada jalan keluar yang daripada Tuhan, yang akan menyelamatkan kita. Yang saat ini mungkin sedang sulit ekonominya, sedang sulit, sedang susah, dagangan sepi apapun, tetap percaya bahwa tetap masih ada harapan. Kalau saudara nih, kalau saya melihat ya bahwa kalau saya dan juga saudara tentunya melihat ke belakang, coba ingat-ingat setiap kebaikan yang Tuhan yang sudah Tuhan lakukan buat saudara, pasti saudara akan tersenyum. Tuhan, terlalu banyak pertolonganmu atas hidupku. Kita dikasih sekarang aja masih sehat, bisa kumpul aja, di udah anugerah Tuhan. Iya kan? Mungkin ada yang jarang olahraga, tetap masih bisa sehat, masih bisa, puji Tuhan. Itu pun merupakan anugerah Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Mari saudaraku, janganlah saudara kita menjadi takut hari-hari ini. Takut pasti nggak mungkin kita hindari, pasti akan datang. Tapi mari, sikap hati kita menentukan ke depannya kita akan bagaimana. Amin.